Sabda TV. Maka kalau kita lihat dari definisi hasad ini ya, hasad itu justru menyerang orang-orang yang saling mengenal. Potensi hasad itu banyak dari situ. Ketimbang dari orang-orang yang tidak kita kenal. Maka biasanya yang kita hasati adalah orang dekat kita. Maka jangan heran kalau hasad itu muncul di kalangan orang-orang yang dekat. Misalnya apa? Orang-orang yang bersaudara. Ya. Seseorang hasad kepada saudaranya sendiri, saudara sini saudara nasab ya, sedara. Itu yang terjadi pada anak-anaknya Nabi siapa? Nabi Yakub. Ya. Yusuf dihasati oleh saudara-saudaranya sendiri. Bukan orang lain. Nah, biasanya hasad itu juga menyerang orang-orang yang seprofesi. Iya. Yang lain profesi misalnya antum pegawai hasad sama pedagang ngapain juga. Ya lain dunia. Ya Pak ya. Nah, biasanya apa? Sesama pedagang hasad satu sama lain. Maka ya kadang-kadang menggunakan jasa apa? Tukang sihir. Ya kan? Coba lihat. Ya kita katakan rumah makan berhadap-hadapan, ini sama-sama profesinya jual makanan ini ya. Dilihat sana rame, dia sepi kan begitu ya. Nah, muncul hasad ini. Akhirnya apa? Main dukun kan begitu ya. Main kita katakan ilmu hitam. Itu yang mendorong dia untuk melakukan itu adalah apa? Hasad. Biasanya seprofesi. Ya, para jemaah yang dimuliakan. Dan biasanya juga hasad itu adalah orang-orang yang sebaya. Anak kecil hasad ngapain hasad sama orang tua gitu ya. Orang tua ngapain hasad sama anak kecil ya. Nah, orang tua hasad sama sesama orang tua, Pak. Bahkan seusia gitu. Anak muda hasad sesama anak muda. Anak kecil coba lihat hasad sama kawannya kan itu. Sama anak kecil. Ada Anda melihat anak kecil hasad dia sama kakek-kakek? Kayaknya enggak ya. Karena potensi munculnya hasad kecil di situ. Jemaah yang dimuliakan Allah. Antum misalnya untuk apa hasad sama orang terkaya di dunia? Misalnya Elon Musk. Wah, saya hasad sama dia itu. Dia kaya. Ngapain juga siapa dia siapa kita kan kita enggak kenal. Tapi sama tetangga sendiri ya, walaupun nggak sekaya orang itu, gitu. Cuma kita hasad sama dia. Kenapa? Karena kita kenal nih tetangga soalnya. Satu kompleks, satu perumahan kan gitu ya. Tiap hari ketemu kan begitu para jemaah yang dimuliakan. Jadi orang yang saling mengenal. Karena ini berkaitan dengan pengetahuan ya dan adanya apa? Adanya rasa tidak suka kepada orang itu. Nah, itu definisi hasad para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ini hasad yang paling dasar ya, yaitu rasa benci. Rasa benci ini kan bisa terus naik hingga akhirnya apa? Menjadi suatu perilaku, tindakan. Misalnya apa? Kita sembunyikan sandalnya, hasadnya. Atau kita kempesi bannya kan gitu ya, baru beli mobil baru kempesi ini hasad dia kan gitu ya, atau dia celakakan, atau minimal dia melayangkan pandangan mata yang jahat, namanya apa? Ain. Jemaah yang dimuliakan Allah. Banyak musibah itu terjadi karena ain. Nah, ain itu definisinya apa? Pandangan mata yang jahat. Jahat maksudnya apa di sini? Jahat itu antum pelototi gitu. Enggak, maksudnya jahat di sini apa? Hasad. Itu kejahatan yang ada di balik pandangan mata. Ya, bukan melototinya gitu, enggak nakut-nakutinya pakai mata galak gitu, bukan. Mata hasad. Itu kejahatan yang tersembunyi, terselip di balik pandangan mata. Dan ini kan enggak ada orang yang tahu. Para jemaah yang dimuliakan, itu sudah berubah menjadi suatu tindakan. Dan yang lebih tinggi lagi, ini puncaknya adalah dia menggunakan jasa jin.
untuk melampiaskan hasadnya. Ya melalui wali-walinya tentunya. Siapa? Dukun, tukang sihir kan dan sejenisnya. Ya itu kejahatan tertinggi karena hasad itu jatuh kepada syirik. Ya enggak takut lagi dia syirik. Mau syirik mau apa yang penting hati puas. Itu hati yang kalau sudah dipenuhi dengan kebencian, kadang-kadang gelap mata. Kalau hati sudah dipenuhi dengan kebencian, ya maka mata pun gelap. Dia enggak lihat lagi di depannya ini syirik, ini kufur, ini apa, ini kejahatan, enggak peduli dia. Maka kalau kita lihat orang-orang yang melakukan kejahatan karena hasad, ya luar biasa. Kadang-kadang kita berkata, teganya orang melakukan seperti itu. Karena di situ tidak ada pertimbangan hati lagi. Tidak ada lagi pertimbangan akal sehat. Semuanya sudah tertutupi karena hasad. Maka hati-hati dengan penyakit hasad. Ya, karena dia penyakit yang terus berkembang. Ada stadiumnya. Mungkin yang paling rendah stadium 1, sekedar kita benci kan begitu ya. Orang lain dapat nikmat kita benci. Itu stadium 1, benih hasad itu. Tapi tidak berhenti di situ saja. Dia penyakit seperti penyakit jasmani, ya, yang kalau tidak diatasi dari awal, dia terus akan berkembang, menjadi bertambah parah, semakin parah, akhirnya kronis, dan akhirnya menjadi penyakit yang mematikan. Maka binasalah hamba itu dengan penyakit tersebut. Ya wallahu a'lam bishawab.